Terima kasih Bang Karni, Ya, sumber yang saya kira cukup luar biasa di ILC malam hari ini. Pertama yang ingin saya katakan adalah kenapa soal pemakzulan ini menjadi ramai, ini tentu tidak terlepas dari dua hal. Pertama disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI, yang kedua bola politiknya sudah masuk ke parlemen. Selama ini misalnya kalau kita mendengarkan bagaimana sejumlah aktivis dan kelompok-kelompok kritis memang selalu berupaya kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan penting pemerintah di negara, dan ujung-ujungnya biasanya meminta entah itu kepada presiden ataupun wakil presiden itu untuk mundur karena dianggap tidak mampu untuk menjadi pemimpin. Kan itu terjadi pasca reformasi khususnya, mulai dari zaman Gus Dur, kemudian Megawati, kemudian SBY, Pak Jokowi dan seterusnya. Begitu banyak demonstrasi di luaran yang meminta pemimpin-pemimpin bangsa yang dianggap tidak capable, tidak punya kapasitas, dan mengurus urusan kebangsaan tidak tuntas itu untuk mundur atau dimakzulkan. Tapi itu kan suara-suara jalanan. Nah, agak menarik kemudian ketika Forum Purnawirawan beberapa waktu yang lalu itu mengusulkan pemakzulan dengan cara-cara yang serupa, yaitu ekstra parlementer. Menjadi menarik karena ini disampaikan secara resmi bersurat kepada pimpinan DPR dan MPR. Itu artinya apa? Suka tidak suka, politisi parlemen harus menjelaskan ini ke publik. Apakah ini partisipasi dan usulan yang disampaikan oleh sekelompok masyarakat atas nama Forum Purnawirawan itu diterima, ditolak, ataupun diabaikan. Karena kita tahu dalam iklim yang demokratis tentu saja siapapun berhak untuk mengusulkan isu-isu penting, isu-isu strategis kepada DPR yang selama ini kita anggap sebagai lembaga kedewanan untuk menerjemahkan dari keinginan-keinginan masyarakat. Ini yang per hari ini sebenarnya menjadi ramai. Tentu karena yang menyampaikan itu adalah Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang kita tahu adalah sebagai sosok yang mungkin sepanjang hidupnya adalah berdedikasi untuk bangsa dan negara. Mereka itu siap tempur, siap mati, hanya untuk bagaimana berkontribusi supaya bangsa dan negara itu bagus. Dua hal ini yang sepertinya menurut saya, kenapa isu terkait dengan pemakzulan wakil presiden dalam hal ini menjadi penting dan selalu menjadi satu pergunjingan yang tidak berkesudahan. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah kalau kita membaca literatur politik ya, dalam sistem presidensialisme di mana seorang presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka sebenarnya tidak ada mekanisme yang bisa menjatuhkan seorang presiden ataupun wakil presiden itu di tengah jalan. Ada yang disebut dengan istilah fixed term. Jadi presiden dan wakil presiden karena dia dipilih langsung oleh rakyat, secara ilmu politik dia tidak bisa dimakzulkan oleh parlemen. Karena presiden itu bukan dipilih oleh parlemen. Karena presiden itu bukan dipilih DPR ataupun MPR. Itu menyalahi hitoh secara ilmu politik. Yang berhak meminta presiden, dalam hal ini adalah wakil presiden, untuk turun ataupun dimakzulkan adalah gerakan-gerakan jalanan yang langsung dilakukan oleh rakyat yang memberikan mandat saat pemilu. Oleh karena itu, kalau kita melihat sistem yang semacam ini, secara ilmu politik misalnya, untuk meminta atau memakzulkan wakil presiden, itu tidak bisa dilakukan oleh parlemen yang selama ini tidak pernah memberikan mandat secara langsung. Tapi banyak orang yang mengatakan, kenapa Gus Dur bisa dimakzulkan? Ya, Gus Dur itu dipilih oleh MPR, yang memberikan mandat, yang kemudian mengangkat dan memilih adalah MPR. Wajar kalau kemudian ada kekisruhan-kekisruhan yang jadi, itu yang memakzulkan adalah MPR. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang kasus ijazah ini ataupun tentang pemalsuan ijazah Gibran yang lagi pada viral sekarang dan tentang cuplikan yang telah kita tonton tadi. Jadi kata mereka di sini, alangkah lebih baik dipercepat daripada dibiarkanlah berlarut-larut dirujak sama netizen. Jadi teman-teman yang sebenarnya mereka katakan ini biar segera dipecat saja ataupun dipercepat kasus ini diselesaikan. Jadi biar negara kita jadi aman-aman dan tenang
karena netizen makin banyak dan makin merujak. Jadi ijazah palsu harus dimundurkan, carilah wakil yang lebih cerdas, pintar. Nah, yang mereka mengharapkan di sini teman-teman yaitu mereka mengharapkan supaya Pak Gibran itu diundurkan saja diri ya, karena masih banyak di Indonesia ini yang bisa berbicara dan pintar dan mempunyai ijazah yang sebenarnya bukan seperti Pak Gibran ini yang hanya rekayasa ijazahnya ataupun hanya tamatan SMP. Jadi tidak pantas untuk jadi pemimpin di negara kita. Ya, makanya mereka mengharapkan di sini supaya Pak Gibran itu dimakzulkan saja ataupun diseret saja ke penjara beserta bapaknya juga ya, karena telah membohongi para rakyat. Jadi karena tidak mau menunjukkan ijazahnya, jadi itulah masalah yang sangat besar di Indonesia ini. Nah, jadi setuju sekali ya, laksanakan secepatnya, nggak ada wapres juga nggak apa-apa ya, karena itu juga nggak ada pengaruhnya karena kalau misalnya tidak mempunyai wapres di negara kita ini. Nah, karena para rakyat harus memaksa untuk digantikan, jadi cari orang yang bisa dan cerdas dan memiliki ijazah yang asal-usulnya benar-benar asli. Jadi secepatnya karena berbahaya untuk NKRI, bapaknya saja menggadaikan negara untuk kepentingan dinasti politiknya. Betul teman-teman, kalau otak isinya cacing kremi pasti merasa dirinya mampu untuk jadi penjabat sekalipun dihujat sana sini. Ya, sebenarnya Pak Gibran ini sudah muak ataupun sudah kebal dengan apa yang dia bilang rakyat terhadap dirinya ya, sekalipun dia dicaci maki ataupun dihina-hina ataupun diberikan juga kata-kata yang pedas kepada Pak Gibran ini, dia sudah kebal di situ teman-teman. Jadi sebenarnya yang kita harapkan itu kepada Pak Gibran ini supaya dimundurkan diri saja, karena bikin negara kita ini malu karena gara-gara dia. Ya, kalau misalnya didengar Pak Gibran ini yang tidak memiliki ijazah dan tidak memiliki pendidikan juga, maka negara kita bikin malu aja atau memalukan saja. Nah, jadi untuk menghindari itu, sebaiknya Pak Gibran harus dimakzulkan ataupun mengundurkan dirinya sendiri ya, biar negara kita jadi aman-aman saja dan dipimpin dengan orang yang bisa dan cerdas. Nah, sebaiknya wapres mawas diri, juga nggak punya kemampuan untuk pemimpin akhiran, nggak jelas kerjanya. Nah, jadi begitulah kalau hasil curang yang bikin aturan, dia yang melanggar, dia rakyat cuma jadi penonton. Nah, karena rakyat mau mendengarkan yang sebenarnya apa yang dikatakan Pak Gibran ini, namun ternyata aturan yang telah dia berikan di Indonesia itu ternyata dia sudah melanggar teman-teman. Jadi karena sudah ketahuan, itulah hasilnya negara kita jadi pada ribet hanya gara-gara itu. Jadi makzulkan secepatnya biar pemerintahan berjalan lancar untuk bangsa ini dan biar cepat jadi negara yang tenang-tenang saja di dunia akhirat nanti. Jadi itu kesana makzulkan Gibran. Siapa yang menginginkan Gibran sebagai wapres atau siapa yang mempertahankan Gibran sebagai wapres, rasa malu mau muntah melihat Gibran sebagai wapres ya. Bangsa Indonesia dihina langsung oleh Gibran dan Jokowi. Jadi itulah sebabnya Pak Gibran itu diololokan karena tidak memiliki ijazah yang sebenarnya. Jadi bukan hanya VYP TNI, aktivitas Jokowi banyak akademisi, rakyat juga menginginkan Gibran dimakzulkan atau mundur sebagai wapres karena udah nyata-nyata Gibran gak punya ijazah sama sekali. Nah, itulah yang membuat negara kita jadi tidak baik dan tidak ribet, yang membuat negara kita jadi ribet hanya gara-gara itu ya teman-teman. Jadi semoga hal ini bisa dimaklumkan dengan para penegak hukum dan bisa menegakkan keadilan terhadap Pak Gibran ini. Nah, rakyat setuju kalau wakil presiden mundur karena tidak mampu melaksanakan tugas negara, bahkan dibilang pelango-pelango oleh publik. Jadi rakyat sudah pada setuju kalau misalnya Pak Gibran itu bisa mengundurkan dirinya sendiri tanpa dipaksakan oleh para penegak hukum ya. Semoga Pak Gibran itu bisa sadar dan bisa waras ya dengan apa yang dia lakukan. Jadi
sebaiknya daripada dia dipaksa, sebaiknya dia harus mundur saja. Kalau memang wakil presiden mengundurkan diri, tak dimakzulkan berarti doa saya terkabulkan. Ya, jadi yang mereka katakan itu teman-teman, kalau memang wakil presiden mengundurkan diri, jadi dia tidak dimakzulkan karena dia sudah sadar dengan apa yang telah dia lakukan itu sebaiknya tidak diinginkan Indonesia. Nah, Gibran dimakzulkan mundur-mundur ya karena suatu yang dia lakukan itu adalah hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang Indonesia ya, bukan kelakuan orang Indonesia sebenarnya itu. Jadi semoga Pak Gibran ini tugas negara itu lebih baik penjabat dipilih berdasarkan kemampuan mengelola negara dan bukan hanya demi ambisi saja. Jadi itulah yang membuat negara kita hanya gara-gara orang ini jadi negara kita sangat ribet karena kasus yang telah mereka lakukan di negara kita. Jadi semoga Pak Gibran bisa segera sadar dan bisa waras dengan kelakuan yang telah dia lakukan. Nah, kirain jadi Wapres terhormat, gak taunya malah jadi bahan gunjingan dan ejekan setiap detik. Ya, jadi karena Pak Gibran ini dia mengira hanya Pak Presiden saja yang ada urusan di negara. Ternyata dia mempunyai urusan, teman-teman. Jadi makanya dia tidak malu menghadapi para rakyat ini. Nah, para jenderal jangan malu, sekarang waktunya menekan DPR untuk memberhentikan Wapres tanpa diganti supaya tidak menimbulkan kegaduhan politik. Kalau mengharapkan mundurnya Gibran rasanya tidak mungkin. Nah, rakyat diem bukan berarti takut, tapi rakyat menunggu pemerintah untuk siap perang melawan kegerombolan pengacau Gibran ini. Nah, alasan politis karena sudah dibilang mayoritas, tapi sosoknya tidak pantas jadi pemimpin selevel Wapres, sangat banyak indikasinya. Nah, jadi tahu lebih cerdas dan normal isu moral entah hoak atau tidak, misal ada info pencanduk narkoba, konten fufu fafa, rekayasa konstitusi, riwayat pendidikan, dan apalagi proses plipersnya super percok dan jajaran Mendagri. Nah, Gibran mundur saja ya, daripada kamu dimakzulkan lebih baik kamu mengundurkan diri. Ya, karena kalau kamu sadar itu berarti rakyat sangat mendukungmu untuk mengundurkan diri. Daripada kamu dimakzulkan, sebaiknya kamu mengundurkan diri saja.